Penyadapan jaringan? Siapa sih yang nguping? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal mata dan telinga tak kasat mata yang mungkin aja lagi ngawasin semua aktivitas online kita setiap kali kita nyambung ke internet. Coba bayangin deh, Anda lagi di kafe favorit nyambung ke wifi gratis. Pernah kepikiran nggak sih, data saya ini beneran aman nggak ya? Obrolan digital ini cuma antara saya sama tujuan atau ada yang lain? Jawabannya, wah bisa jadi bikin kaget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Packet sniffing. Anggap aja semua yang Anda lakuin online, kirim email, login, browsing, itu dipecah jadi paket-paket data kecil. Nah, sniffing itu ya proses nangkep paket-paket ini pas lagi lalu lalang di jaringan. Gampangnya sih ini kayak nguping secara digital. Nah, gambar ini nunjukin banget cara kerjanya. Coba lihat. Si Smith mau kirim data ke Lena lewat switch jaringan. Terus ada penyerang, biasa disebut man in the middle, yang nemu cara buat nyalin paket datanya diam-diam. Smith sama Lena ngiranya obrolan mereka privat. Padahal ada pihak ketiga yang lagi nontonin semuanya. Biar kita benar-benar paham gimana ini bisa kejadian, kita perlu mundur sedikit, lihat evolusi hardware jaringannya. Nah, ini dia ceritanya. Hub lawan switch. Analogi di sini tuh pas banget. Jadi gini, zaman dulu jaringan itu pakainya hub. Anggap aja hub itu kayak penyiar di alun-alun kota. Dia teriak-teriakin semua pesan ke semua orang, nggak peduli pesannya buat siapa. Jelas ini bikin penyadapan pasif jadi gampang banget. Beda banget sama switch modern, yang lebih mirip kayak Pak Pos. Dia lihat alamat di paket, terus nganterin langsung ke kotak surat yang benar. Komunikasi jadi lebih private kan? Nah, kayak ginilah penampakan penyadapan pasif di zaman hub. Si penyerang tinggal colok alatnya, terus dengerin aja. Semua lalu lintas data dari semua komputer di jaringan itu disiarin langsung ke dia. Gampang banget serangannya. Senyap dan hampir nggak mungkin ketahuan. Oke, ini kan jadi bikin kita mikir. Kalau sekarang kita semua udah pakai switch yang pintar, harusnya masalahnya beres dong, ya kan? Data kita aman dong dari yang ngintip-ngintip. Sayangnya, nggak segampang itu. Jadi, yuk kita lihat gimana para penyerang ini beradaptasi di permainan kucing-kucingan ini. Mereka nemuin cara yang cerdik banget buat ngakalin si switch pintar, dan intinya mereka mengubah si switch ini jadi bodoh lagi, jadi rentan lagi. Kunci serangannya itu ada di namanya tabel CHEM. Anggap aja ini otaknya si switch. Semacam buku alamat yang nyocokin alamat unik tiap perangkat, yaitu alamat MAC, ke port fisik yang mana. Inilah yang bikin switch itu efisien. Tapi, ada satu kelemahan fatal. Memorinya itu terbatas. Kalau dalam kondisi normal, kayak yang kita lihat di sini, semuanya lancar jaya. Mesin A mau kirim data ke mesin B. Si switch ngecek tabel CAM-nya. Oh, mesin B di port sekian. Langsung deh datanya dikirim ke sana. Mesin C nggak lihat sama sekali lalu lintas datanya. Komunikasinya privat dan efisien. Nah, ini kondisi sebelum serangan. Nah, disinilah celahnya. Si penyerang manfaatin memori tabel CAM yang terbatas itu pakai teknik namanya MAC flooding. Jadi mereka ngebom si switch pakai ribuan alamat MAC palsu, bikin buku alamatnya penuh sesak sampai akhirnya jebol. Dan inilah yang terjadi setelahnya, kondisi setelah serangan. Pas tabel CAM-nya udah penuh, si switch ini panik. Dia nggak bisa nyimpen alamat baru lagi, dan intinya dia nyerah. Dia masuk ke mode fail open, di mana dia berhenti jadi Pak Pos yang pinter dan balik lagi jadi kayak penyiar kota yang bodoh tadi. Dia mulai nyarin semua lalu lintas data ke setiap port. Tiba-tiba aja, si switch yang canggih ini kelakuannya jadi kayak hub jadul yang nggak aman. Jadi, kurang lebih beginilah buku panduan si peretas. Langkah 1, mereka berhasil masuk ke jaringan. Langkah 2 dan 3, mereka nge-scan jaringan dan nentuin target. Langkah 4, ini bagian paling cerdiknya. Mereka pakai ARP spoofing buat nipu mesin si korban. Dan langkah 5 puncaknya, semua lalu lintas data si korban berhasil dibelokin lewat komputer si penyerang. Dan sekarang mereka bisa lihat semuanya. Oke, setelah si penyerang berhasil, apa sih risikonya? Apa aja yang bisa mereka lihat? Hasilnya, akses penuh. Si penyerang sekarang ada di posisi yang sempurna buat nangkep, nyalin, dan nganalisis setiap data yang dikirim atau diterima si korban. Semua info sensitif, nomor kartu kredit, password, data pribadi, sekarang ada di tangan mereka. Masalahnya, masih banyak loh protokol lama yang ngirim data dalam bentuk teks biasa, alias nggak dienkripsi. HTTP buat situs web, SMTP buat email, FTP buat transfer file, semuanya ini rentan.
Kalau lalu lintas datanya disadap, informasinya itu kebaca jelas kayak kita baca buku. Makanya penting banget buat selalu lihat ada ikon gembok dan HTTPS di browser Anda. Itu tandanya koneksi Anda dienkripsi dan aman. Biar lebih jelas lagi ya, ini loh yang dipertaruhkan. Username Anda, password Anda di berbagai situs, isi email pribadi dan kerjaan Anda, bahkan detail keuangan. Semuanya itu bisa terekspos kalau nggak dilindungi dengan benar. Tapi tunggu dulu, ada sisi lain dari cerita ini. Ternyata teknologi yang sama nggak cuma dipakai sama penjahat. Ada juga loh penggunaan yang sah secara hukum. Ini namanya penyadapan yang sah atau lawful interception. Ini adalah proses yang diatur ketat di mana penegak hukum pastinya dengan surat perintah pengadilan bisa minta penyedia layanan internet untuk menyadap komunikasi. Tujuannya buat pengawasan atau ngumpulin bukti dalam investigasi kriminal. Nah, diagram ini nunjukin prosesnya. Pihak berwenang dapat perintah pengadilan, diserahin ke provider, terus provider pakai teknologi penyadapan buat ngerekam data yang relevan. Data inilah yang kemudian diserahin ke penegak hukum buat dianalisis. Jadi, ini bisa jadi alat yang kuat banget buat memberantas kejahatan. Jadi, pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan ini. Setiap hal yang kita lakukan online itu ninggalin jejak digital, sebuah percakapan data yang gak pernah berhenti. Ini yang bikin kita mikir, mau itu kertas di kafe atau lembaga pemerintah yang lagi ngelakuin pengawasan sah, teknologinya untuk mendengarkan itu ada dan nyata. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan apakah data Anda berbicara, tapi siapa yang mendengarkan?